Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kana dari kelas 5B Ekonomi akan mempresentasikan terkait ekonomi politik tentang keadilan. Keadilan sebagai keseimbangan. Keadilan tidak hanya tentang persamaan, tapi juga tentang keseimbangan antara kebebasan individu, liberty, dan kesetaraan, equality. Teori keadilan John Rawls menawarkan sebuah pendekatan yang menarik untuk mencapai keadilan, yaitu dengan menempatkan individu dalam kondisi imajiner di mana mereka tidak mengetahui posisi sosial mereka di masa depan. Definisi keadilan. Konsep keadilan itu sendiri bersifat kompleks dan multidimensi. Tidak ada satu definisi tunggal yang diterima secara universal. Prinsip-prinsip keadilan Rawls. Konsep kunci dalam pemikiran Rawls, posisi awal, sebuah kondisi imajiner di mana semua individu berada dalam posisi yang setara untuk memilih prinsip-prinsip keadilan yang akan mengatur masyarakat. Tirai ketidaktahuan. Dalam posisi awal, individu tidak mengetahui status sosial, kekayaan, atau kemampuan mereka di masa depan. Ini memastikan bahwa prinsip-prinsip yang dipilih bersifat adil bagi semua. Aturan maksimin. Individu akan memilih opsi yang memaksimalkan hasil terburuk yang mungkin terjadi. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa yang paling lemah dalam masyarakat tetap terlindungi. Teori keadilan. Teori keadilan justice-centered adalah sebuah pendekatan dalam ekonomi politik yang menempatkan prinsip keadilan sebagai landasan utama dalam menganalisis dan mengevaluasi institusi sosial, khususnya pasar. Teori ini berargumen bahwa institusi yang baik harus selaras dengan tatanan masyarakat yang adil, di mana setiap individu memiliki kesetaraan dalam kebebasan dan hak untuk tidak diganggu, inviolability. Pendekatan keadilan. Libertarian menekankan hak kepemilikan individu sebagai dasar keadilan. Negara memiliki peran yang sangat terbatas dalam ekonomi. Contractarian menekankan kesepakatan sosial sebagai dasar keadilan. Negara memiliki peran dalam menciptakan tatanan sosial yang adil, tetapi hak kepemilikan tetap penting. Hegelian menekankan determinasi sosial individu dan saling ketergantungan antar individu. Negara memiliki peran dalam memastikan persamaan kesempatan dan pandangan. Argumentasi libertarian. Argumentasi libertarian adalah sebuah pandangan filosofis yang sangat menekankan pada kebebasan individu dan hak kepemilikan pribadi. Hak kepemilikan absolut. Poin-poin utama dalam argumentasi libertarian. 1. Hak kepemilikan absolut. 2. Peran minimal negara. 3. Pasar bebas. 4. Individualisme radikal. 5. Kritis terhadap redistribusi. Analisis kritis terhadap sektor pertanian di Indonesia dalam negara kesejahteraan. Dalam diktumnya yang terkenal, defense comes before opulence, pertahanan lebih utama daripada kemakmuran. Smith menyebutkan beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. 1. Menjaga keselamatan dan kebebasan warga dari serangan pihak luar serta perbudakan. 2. Melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan dan penindasan yang mungkin terjadi di antara sesama anggota masyarakat. 3. Kewajiban negara berkaitan dengan fungsinya sebagai institusi. Negara berkewajiban menciptakan lembaga institusi publik untuk kesejahteraan masyarakat. Analisis kesejahteraan dalam sektor pertanian. Adanya kepentingan pemerintah atas majunya sektor pertanian seharusnya meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya. Dalam hal pertanian, bentuk dan legitimasi pemerintahan sangat mempengaruhi seberapa besar makna peran pemerintah dalam mendorong meningkatkan kesejahteraan petani. Kesimpulan, keadilan tidak hanya tentang persamaan, tetapi juga tentang keseimbangan antara kebebasan individu, liberty, dan kesetaraan, equality. Smith memberikan pandangan yang komprehensif tentang peran negara dalam masyarakat. Menurutnya, negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan, tapi juga sebagai pembina keadilan dan penyedia layanan publik. Diktum defense come before opulence menjadi landasan bagi pemahaman kita tentang prioritas utama suatu negara. Libertarianisme menawarkan perspektif yang menarik tentang peran negara dalam perekonomian dan masyarakat.
Namun penerapan konsep ini di Indonesia perlu mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik yang unik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.